Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin wa qaidil mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyul Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidina ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Di buku saya sudah digambarkan seorang muslim yang benar yang bisa menjawab pertanyaan ma dinuka, apa agamamu? Dia bisa al-unsu bil Islam, berinteraksi dengan Islam dengan interaksi yang bagus, interaksi yang sempurna. Saya gambarkan seperti sepotong kapur yang dimasukkan tinta syariah. Tidak terlihat aspek internal maupun eksternal di dalam dirinya kecuali Islam. Yang hari ini kebanyakan kita sebagai guru hanya mendidik fenomena fisik. Ini kesalahan terbesar. Berarti kesalahan saya yang harus saya ubah. Sibhatallah wa man ahsanu minallah sibhah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah syariah ini. Siapa yang terbaik daripada celupan Allah? Jadi seorang muslim itu kalau dia sudah berinteraksi dengan Islam menjadi muslim kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Bukan muslim KTP tok. Yang hari ini kebanyakan, ini berarti salah saya menyampaikannya kurang. Kebanyakan muslimnya muslim KTP pakot. Dan ini salah. Dan kesalahan ini harus dikoreksi dari mulai diri sendiri. Kenapa muslim hanya mengandalkan KTP-nya? Sehingga di mana-mana kadang-kadang dia mengandalkan KTP-nya. Padahal kita disuruh muslim kafah, aklan, manaah akliyah, istiab akli. Pola pikirnya berubah. Sebagaimana kaum Arab ketika didakwai Rasulullah, pola pikirnya berubah 180 derajat. Tadinya dia itu sangat membenci anak laki-laki, anak perempuan. Begitu lahir, wa idza busyira adum bil unsa, diberitahu Anda mau lahir anaknya perempuan, lahir dhalla wajha, wajahnya merah kelam, wa huwa kadhim, marah sekali. Ada pola pikir yang sesat, dianggap bahwa wanita itu makhluk aneh sehingga dibunuh hidup-hidup. Faidal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Sehingga mereka punya kebiasaan bahagia kalau membunuh wanita, bayi wanita hidup-hidup. Sampai besok ditanya oleh Allah, Waidal mau'udatu su'ilat, apabila kamu besok dikubur di akhirat ditanya bi ayyi dambin qutilat, dengan dosa apa wanita-wanita itu dibunuh. Artinya apa? Ada sebuah pola pikir begitu masuk Islam sangat bangga dengan perempuan, anak perempuannya. Saking bangganya namanya Abu Habsin. Bapaknya Habsah, singa padang pasir.
Ya Allah, ini dakwah yang benar itu tahyirul afkar, merubah pola pikir. Kalau kita itu dakwahnya hanya simbolis saja, yang berubah bajunya, yang berubah jenggotnya. Penting, jenggot itu kata Imam Syafi'i minimal sunnah, ya. Tapi pola pikirnya nggak berubah. Hebatnya Rasulullah sampai mengubah pola pikir, tahwilul jahiliyah ilal ma'rifah. Orang yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Beliau berada di tempat yang paling terang, Madinah Munawwarah. Madinah, kata para ulama, asal kata tamadun, peradaban. Madinah, kota Munawwar yang mercusuar cahayanya sangat luar biasa. Makanya Syekh Naguib, ya, seorang ahli sosiolog terbesar di dunia, tidak ada komunitas manusia pertama paling beradab di permukaan bumi sejarah manusia kecuali yang dibikin oleh Rasulullah. Masya Allah, manusia paling beradab di permukaan bumi, sampai terkenal namanya masyarakat Madani. Ya, Madani asal kata Madinah, tamadun, peradaban, masyarakat kota. Ini bisa karena dakwah Rasulullah dan para sahabat itu sangat masif. Nah, seperti kita, dakwah itu tugasnya ustadz, dakwah tugasnya modin, dakwah itu tugas kita semua. Ciri umat Rasulullah, qul hadi sabili ad'u ilallah. Inilah Islam, saya berseru berdakwah kepada Islam siang malam. Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Kita itu kadang-kadang dakwah kita itu ad'u ilallah ala basiratin, saya berdakwah kepada Allah atas ilmu, ala ilmin, ala hujjatin wadihatin, hujjah yang jelas, bukan asbun, asbid, asal bunyi, asal beda. Kita tuh hobinya asal beda saja. Ana saya al-qiyadah Rasulullah wa manit tabani, dan pengikut saya, kata Rasulullah. Lah kita tuh mengikut Rasul, kok enggak dakwah? Apalagi seorang guru, kadal muallim ayyakuna rasula. Hampir-hampir guru itu seperti seorang rasul. Bagaimana kalau enggak berdakwah? Kepada siapa dulu? Idba binafsik. Berdakwah dengan diri kita sendiri. Makanya setiap orang Islam itu kelebihannya setiap hari membongkar kesalahan dirinya, bukan membongkar kesalahan orang lain. Mengoreksi, merubah. Kita itu Islam punya mobil tuh sama perilakunya dengan orang kafir. Ya Allah, nggak ada perubahan zauk seleranya. Ini karena cara Islam kita itu hanya mengandalkan simbolis, bukan pada Islam kafah, Muslim yang dia berinteraksi dengan Islam dari mulai fikrahnya, desain psikologisnya, fisiknya. Makanya dalam berdakwah itu beda dengan berdakwah cara yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah kalau melakukan dakwah sebagaimana yang kemarin definisikan, dakwah adalah tablighul Islam linnas, menyampaikan Islam, memberikan logistik, intelektual, mental. Tapi kalau mereka sudah berubah, tahwilul jahiliyah ilal ma'rifah, orang udah tahu Islam, nggak tahu aja dipamer-pamerkan, tapi dia bahkan berubah, tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Cara berpikirnya juga Islam, jangan cara berpikirnya sebagai hadis Sahih Bukhari.
mengikuti Yahudi Nasrani sejengkal demi sejengkal, ya mungkin boleh jadi juara satu fisika, tapi otaknya itu loh, fisikanya bodoh, matematikanya bodoh, otaknya lebih bangganya dia nggak ngerti modernisasi tapi westernisasi. Ini yang kita kadang-kadang kasihan ya. Ya nek matematikanya pinter, fisikanya pinter, orang itu pola pikirnya dia hanya sebagai pengikut peradaban orang luar, seakan-akan semua yang dari barat itu baik semua. Ya, dia tidak masuk ke pola pikir. Ya, ini penting sekali pola pikir itu. Bahkan dakwah Rasulullah dianggap hebat karena tahyirul afkar, merubah pola pikir manusia. Bagaimana pola pikir yang benar? Nih, sudah saya daurahkan kitabnya. Pola pikir yang benar nih, contohnya banyak, saya contohkan 3 dulu. Yang pertama ya, al-Islam nidhamun syamilun yatanawalu madhahirul hayati jami'a. Islam itu seluruh aspek kehidupan. Ya. Wa huwa watanun. Islam juga memikirkan tanah air, enggak seperti kita. Bernegara itu hanya pinjam KTP doang. Negaranya ini kita bahkan pengennya kalau kita jadi pejabat tuh ngerapuk negara. Ya. Wa ummatun. Islam juga berpihak kepada umat. Kadang-kadang ya Allah, umat dalam kondisi sedih tapi kita senyum-senyum gak karuan, gak nyambung. Wa huwa khuluqun, akhlak. Ya. Wa quwwatun, Islam kekuatan. Kadang-kadang aku Islam tapi kuatnya gak ada. Padahal ciri seorang mukmin tuh al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Al-quwwah al-aqidiyah, keyakinannya kuat. Al-quwwah al-fikriyah, intelektualnya jos. Al-quwwah al-ma'nawiyah, mentalnya ya Allah nggak mental kerupuk. Makan kerupuk nggak apa-apa, tapi mentalnya juga mental kerupuk, memes. Ya. Al-quwwah al-hisiyah, yang masih muda-muda ini ya fisiknya juga kuat. Latihan engkol nggak apa-apa kalau pelatihan istirahat. Kekuatan ini bagian dari ciri Islam. Rahmah, Islam juga rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pahami itu. Wa wasaqafa, Islam itu peradaban. Inti peradaban itu midaruha fil lughah. Intinya bahasa. Bayangkan Pancasila itu 90% bahasanya Al-Qur'an. Walaupun kita nggak ngerti. Satu sila itu bahasa Arab 100%. Kemanusiaan yang adil dan berasal kemanusiaan an-nas. Adil itu satu-satunya bahasa Arab yang asli, bahasa Quran yang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nanti yang punya terjemahan adil itu laporkan sama saya, tak beri hadiah. Adab, beradab, musyawarah, rakyat, hikmah. Ya Allah, sekarang orang itu kayak barat, contohnya semuanya peradaban barat semua. Bukan bahasa Inggris nggak penting, karena kita dakwah di Australia harus pakai bahasa Inggris yang paling enak. Dakwah di Inggris bahasa Inggris, di Amerika enak pakai bahasa Inggris. Kalau kromo inggil di Amerika orang ngerti, yang ngerti di Ameriki. Ya. Al-Islam kasbun, usaha yang luar biasa. Kayak Abdurrahman bin Auf. Ij'al mala fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Kalau kerja tuh josnya luar biasa.
Kalau infak super jos. Infaknya hanya 4 triliun. Kalau kita biasa aja, kalau kerja seenaknya pengennya gajinya besar. Giliran infak medit pelit bin bahil. Ya Allah, coba tumbuhkan kembali umat Islam yang asli. Ya. Jadi agama yang memberikan etos kerja yang sangat luar biasa itu ya Islam itu. Ini fikrahnya kita mengerti. Wahuniyun. Islam juga butuh kekayaan sesuai dengan takdir Allah. Masing-masing kita ada yang dibakatkan, diberi rezeki kelebihan oleh Allah. Bukan semua, minimal kaya hati minimal. Ya. Kalau kita kan Islam digambarkan pernah Donald Trump itu didatangi tamu. Tamunya kecil. Pernah tak setelkan sama anak-anak. Dia itu tamu aja nggak karena tamunya itu terkenal dia sebagai pakar, dia nggak ngerti orangnya. Loh, kok orangnya nggak datang? Saya Pak, loh, kamu orang Islam? Biasanya orang Islam itu kumuh, miskin, ya terbelakang. Jadi ada orang Islam itu hebat, padahal profesor-profesor di Barat itu masuk Islam. Kata orang Barat, saya itu alhamdulillah masuk Islam itu langsung lewat memahami ulama, belajarnya Al-Quran, nggak belajar lewat fenomena umat Islam. Kalau lihat fenomena Islam saya mungkin nggak sempat masuk Islam. Lihat wajahnya kadang-kadang ya, Islam ini fikrahnya, pola pikirnya. Jaisun, Islam juga kalau hubungannya militer itu rahmat sekali. Bahkan dulu ya di dunia itu memanggil militer Islam karena lebih cinta dengan militer Islam daripada militernya sendiri. Wa fikratun, fikrah, pola pikir tadi. Wa huwa aqidatun shadiqatun, keyakinan yang mantap, benar. Wa ibadatun sahihatun, ibadah yang benar. Ini cara pola pikir kita yang benar. Yang kedua, wal Qur'anul karimu was sunnah al mutahharu marji'u kullu muslim. Quran sunnah itu rujukan utama. Ada ijma, qiyas dan seterusnya, tapi sumber utamanya Al-Quran sunnah. Fi ta'arrufi ahkamil Islam, dalam memahami hukum-hukum Islam. Wa yabhamul Qur'ana tabaqan liqawaidil lughatil arabiyyah min ghairi takalluf fala ta'assub. Kalau kita mau memahami Quran sunnah ya harus lewat bahasa Arab. Jangan model Islam sekarang pakainya terjemahan, pakainya Syekh YouTube, baru buka satu hadis komentarnya sampai tadi malam ada pertanyaan waktu ngaji, katanya itu jin, kata gurunya. Loh, gurunya ngerti jin apa? Saya bacakan fatwa Imam Syafi'i dalam Fathul Bari. Ya tapi kita memang yang dengarkan ceramah itu kebanyakan jiping doang. Ya, seandainya kita yang mendengarkan ceramah mengerti bahasa Arab, Masya Allah. Jadi kalau kita memahami Al-Quran Sunnah itu wajib dengan menggunakan bahasa Arab. Wa yarju fi fahmi sunnah al-mutahharah ila rijalin hadis as-thiqat. Tapi kalau kita memahami hadis pakai pakar-pakar hadis yang terpercaya. Contoh, dulu Imam Muslim gurunya Imam Bukhari, Imam Bukhari gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Nafi', Imam Nafi gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu loh. Belajarnya gitu, urut gitu. Enggak langsung yang sering saya ceritakan. Belajarnya
Dari kampus umum, orang yang nggak ngerti bahasa Arab, waktu tahiyat ini ditanya, Mas tahiyatnya gini Mas? Ya maklum jurusan olahraga. Oh penting itu tahiyat gini, karena bisa melancarkan darah. Kalau melancarkan darah ya gini toh. Jawab saja. Kalau seorang dia yang ngaji yang benar, oh begini kata ustadz saya, hadisnya sahih, Wa'il bin Hujrin. Tapi saya masih awam. Kalau panjenengan pengen tahu, jangan langsung dijawab. Gini melancarkan darah kalau tahiyat begini. Nah, muridnya begini. Nantinya muridnya lagi kalau tahiyat pukul orang lain sebelahnya. Ini otak tapi terbiasa ngarang. Di bawah memahami agama. Memahami agama itu kalau yang ada yang beda, ini fikrah Islam. Kita tuh tanya. Kalau kita enggak dikeharang. Oh, kalau sholat begini nih, zaman edan katanya. Lah, banyak banget ya. Jadi contoh itu. Jadi kalau berguru itu urut gitu sampai Rasulullah. Kita berguru aja enggak. Ya. Makanya kalau memahami Islam itu hatinya enggak connect. Karena memahami Islamnya hanya sembarangan. Yang ketiga, saya contoh 3 aja. Al-imanu as-sadiqu wal ibadatu as-sahihatu wal mujahadah nurun wa halawatun. Iman itu kelezatan yang sangat luar biasa. Yang sekarang orang itu nggak merasakan kelezatan iman. Hari-hari ini kenapa orang itu nggak komitmen terhadap Islam dan ibadah Islam dan keimanan? Karena menjadi beban. Islam itu seakan-akan sebagai beban. Padahal Islam itu fasilitas yang paling hebat. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Setiap Allah memberikan syariat, satu titik pun memudahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan agama itu sebagai beban. Kenapa bisa begitu? Subhah. Penyakit yang paling besar itu umat Islam pada hari ini fahmul khati'ah awis subhah. Paham yang salah dan salah paham. Ada gadis cantik sekali, subhah. Mungkin kacamatanya nggak dibawa, hidungnya jadi mencong. Memahami Islam seenaknya, mencong. Padahal cantik sekali. Islam itu indah sekali. Al-mahabbah asasul Islam. Cinta itu asas Islam. Tapi Islam dipahami dengan model-model yang salah dan salah paham. Nah, ini dampaknya luar biasa kepada diri kita. Makanya kalau Islam itu seperti tinta tadi, sibghatallah wa man ahsanu minallah sibghah, seperti kapur yang dimasukkan tinta sehingga tampilan eksternalnya, internalnya semuanya Islam. Yang kita itu yang ditampilkan Islam itu KTP-nya terus, bukan KTP nggak penting. Ini penting ini, apalagi kita seorang guru. Bagaimana mengajar anak-anak itu dalamnya itu diubah, pola pikirnya diubah. Jangan bajunya aja, seragamnya. Yang jadi masalah guru-guru itu banyak. Dulu waktu saya baru dulu, kalau di sini ya nggak jauh beda. Mudah-mudahan berubah. Dulu zaman saya kepala sekolah, pertama masuk harus tilawah, diprotes. Loh, kok diwajibkan tilawah Pak Ustadz? Loh, kaos kaki wajibkan sopo kowe? Guru mengutak. Kaos kaki gak ada yang wajibkan, diwajibkan. Tilawah Quran yang wajibkan tuh Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Bet kok diwajibkan? Baca Quran kok dilarang diwajibkan? Ini pola pikir yang enggak jalan. Pola pikir yang enggak jalan. Pola pikir simbolis. Wis umume ngono-ngono.
Saya pertama wajibkan baca Quran itu di sekolahan itu diprotes. Kenapa diwajibkan? Saya bilang, loh, kaos kaki kok diwajibkan? Sopo yang wajibkan kaos kaki? Bed kok tempelkan diwajibkan? Sopo? Maca Quran lebih penting dong. Ini aspek internal. A'malul qulub taqdimu min a'malil jawarih. Ini Quran itu konsumsi hati yang paling penting, makanan paling bergizi. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Zikir yang terbesar salah satunya adalah Quran. Kalau seorang sudah pikirohnya benar, pola pikirnya, maka yang kedua adalah pikirohnya akan membentuk tadribul amal. Kemauan dia untuk melakukan praktek-praktek perbuatan terpuji itu nyaman. Kalau kita kan enggak, ya, nonton berani berjam-jam. Kalau tilawah, ya Allah, berapa menit saya pusing. Ya, makanya Ibnu Abbas pernah ditanya, karena dia sholat duhanya 8 rakaat dan setiap hari. Ibnu Abbas, bid'ah atau sholat duha terus? Kan ada di dalam kitab Zadul Ma'ad. Pendapatnya mengatakan sholat duha itu enggak dilakukan Rasulullah terus-menerus, akhirnya berpendapat bid'ah. Beliau jawab, ni'matil bid'ah hadhi, inna bid'ah yang nikmat, kata. Jadi karena mereka merasakan nikmatnya, kalau kita enggak merasakan. Bisa karena biasa. Biasa harus dibiasakan. Harus ada kekuatan ilmiah yang memaksa orang. Kayak Dokter Obji itu mensesar. Coba Zam, kamu nanti kalau punya istri disesar, bahwa kamu ya marah-marah sama dokter. Hah? Ngawur tuh, istri saya perutnya disobek. Loh, disobek ses. Itu banyak itu yang pernah operasi. Bu Yanti itu berapa kali operasi? Disobek, ces. Dipaksa sama dokter tuh. Tapi kok senyum, kok dibayar suaminya. Ya. Kita tuh makannya lancar semua. Kecil dilatih terus. Tapi kalau kita belajar Al-Quran kok nggak lancar-lancar gitu loh, karena dianggap itu gurunya bim salah bim, langsung bisa. Ya nggak bisa begitu. Para sahabat baca Quran berulang-ulang ribuan kali. Nah, Imam Syafi'i mengulang-ulang ayat Quran berapa ribuan kali, satu Ramadan tuh hafalnya, dia hatamnya 60 kali hatam. Jadi Imam Syafi'i itu kalau Ramadan hanya hatam 2 kali sehari semalam. Bagaimana? Ya kalau baca cepat sekali dong, nggak seperti kita. Ke Jakarta pakai pesawat 40 menit, 45. Jakarta pakai sepeda ondel, rantainya lepas, ya tambah susah, yang lihat aja nggak enak. Jadi proses latihan itu penting sekali. Proses latihan itu harus dicontohkan dulu sama guru-gurunya. Guru itu harus menjadi cerminnya. Al-qudwah qabla dakwah. Yang menyebabkan anak-anak itu ngajinya malas karena gurunya kalau ngaji itu malas. Jangan dikira. Jadi kalau dia itu ngajinya malas, anaknya malas kuadrat. Rumusnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru-guru yang sepuh-sepuh itu malas ngaji, maka anak-anak itu hanya malas kuadrat atau malas pangkat 3. Jadi kalau anak-anak kita tuh pengen semangat ngaji, ya guru-gurunya, karyawannya semangat ngaji. Itu yang paling penting. Dulu Rasulullah kenapa bisa mengubah masyarakat dengan hebat? Karena beliau itu pernah ada dalam hadis Sahih Bukhari itu, ketika Rasul mau korban, bungok-bungok, para sahabat diem aja. Kata istrinya, Rasul contohkan aja. Rasul keluar, ngorok, langsung perintah, niru semua. Ya, memang susahnya di situ. Ada yang protes, Pak Ustadz, saya kan bukan guru Quran. Bukan, Anda itu Qurannya jangan santing, jangan kurang dari ambang batas minimal, kekurangan gizi.
Walaupun Anda itu guru olahraga, oke, tapi ngajinya tetap olah lisan, olah hati. Jangan dikatakan kalau guru olahraga, saya kan tugas olahraga. Ya bukan toh, makan ya tetap. Kalau kita kepanitiaan Ramadan, walaupun panitianya konsumsi, yang lain juga ikut makan. Padahal panitia konsumsi koordinatornya satu. Jadi semprus kita, belajar kita terhadap agama itu tidak boleh santing. Dan kita itu kalau Islamnya benar, maka ada keinginan tauhidus sufuf, menyatukan sof kaum muslimin, tidak memecah belah, ya, tidak melakukan sudud, sad, nyeleneh-nyeleneh di dalam Islam yang tidak punya dalil. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan keislaman kita itu benar-benar keislaman yang mampu menjawab pertanyaan madinuka. Karena itu bukan pertanyaan verbalistis, bukan pertanyaan mulut, pertanyaan yang berhubungan dengan sikap kita terhadap Islam. Saya kira demikian. Yang mau bertanya online saya beri kesempatan 1, waktunya 2 menit. Kalau enggak ya offline enggak apa-apa, silahkan. Dipersilahkan yang mau bertanya. Mau bertanya di off dulu enggak apa-apa.